This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Adik-adik, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 6-7. Ayo adik-adik join Zoom Connect. Connecting kids to God and others. Setiap hari Jumat, 2 minggu sekali, pukul 5 sore. Dapatkan link Zoom melalui nomor WhatsApp yang tertera. Sampai jumpa di Connect. Connect. Connecting kids to God and others. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang keluar angkasa. Ku salam. Star Kids, let your light shine! Halo Kak Carisa, Halo Kak Jer, kita lakukan sesuatu yuk buat adik-adik di rumah. di sini ada gelas kosong dan sudah ada lilinnya. Sekarang mari kita beri apinya. Boleh tolong Kak? Oh boleh. Wah, udah nyala. Keren. Ah, panas. Beneran api loh ini adik-adik. Iya dong Kak, itu beneran api. Nah, sekarang kita tuang air ini ke dalam gelas berapi ini ya. No. Adik-adik, masa nih api kita mau dituangin air? Kak Jeremy dan adik-adik, watch this. Loh, kok apinya masih nyala sih? Oh, keren banget nih. Wah, Kakak lihat adik-adik ada yang tercengang nih. Ada yang kaget, ada yang kagum melihat percobaan kita tadi. Apalagi bila kakak ajak adik-adik melihat mujizat Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pasti akan lebih tercengang, heran, dan terkagum. Oke, langsung aja kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini. Yes, I am ready. Yuk siapkan Alkitab untuk kita baca bersama. Selama ibadah online, yuk konsentrasi dan hormati Tuhan ya, dengan cara tidak makan dan minum sampai akhir. Minggu lalu aku perhatikan online Church Star Kids diikuti oleh hampir 6.000 anak-anak loh. Puji Tuhan ya. Ayo terus bagikan link online Star Kids pada sosial media yang teman-teman punya ya. Let's pray. Dear Jesus, thank you for your love and kindness. And now we want to worship and praise you, Lord. Holy Spirit, please be with us and speak to us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Teman-teman, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat. Karena kita punya Yesus. Kita punya siapa? Punya siapa? Let's go! Punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus. Ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia.
pun dipulihkan. Kini ku hidup bagi Dia. Oh, datang kepada Tuhan Yesus. Oh, ku serahkan seluruh hidupku. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikan ku kesayangannya. Oh haleluya. Teman-teman, siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Sekali lagi, katakan amin. Wah, kurang kencang sekali lagi. Katakan. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus. Segala dosaku telah dihapuskan. Ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikan ku kesayangannya. Oh haleluya. Lanjut aja. Woo. Menuntunku, menopangku
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Hai Kak Angel, halo adik-adik, dimanapun kalian berada, wah kita ketemu lagi nih. Adik-adik, kita sering ya mendengar satu kata ini. M-U-K-J-I-Z-A-T. Nah, tahukah adik-adik apakah arti kata mujizat itu? Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan dan yang dilakukan oleh kuasa Tuhan. Sekarang aku mengerti apa itu arti mujizat. Thank you ya Kak Reti. Jadi gitu adik-adik, arti dari mujizat. Suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan dan yang dilakukan oleh kuasa Tuhan. Dan kita hari ini akan sama-sama pelajari bagaimana mujizat itu dilakukan oleh Yesus. Yesus yang adalah manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya. Yuk kita saksikan terlebih dahulu ya tayangan ini. Jadi, bagian kisah Allah sebenarnya bagian terbesarnya adalah tentang bagaimana Ia mengutus juru selamat. Begini kisahnya. Pada mulanya, dulu Allah menciptakan dunia yang sempurna, tepat seperti yang diinginkannya. Dunia penuh hal-hal baik seperti lautan dan gunung dan jerapah dan ubur-ubur. Tidak ada penyakit atau kesedihan atau kematian. Dan Ia menciptakan manusia, Adam dan Hawa, untuk tinggal di dunia sempurna ini bersama dengan Dia selama-lamanya. Manusia adalah ciptaan favorit Allah. Sesungguhnya Ia berkata semua yang Ia ciptakan baik, tetapi Ia menyebut manusia sangat baik. Lalu sesuatu yang buruk terjadi. Mereka tidak taat kepada Allah, dan itulah awal segala yang salah di dunia. Nah, kalau manusia tidak taat, Ia mengasihi kita lebih dari apapun, maka Allah menyelamatkan. Kelak Ia akan mengutus putranya untuk menyelamatkan keluarganya dari segala hal yang salah di dunia. Dengan begitu, kita bisa dekat lagi dengan Allah. Keluarga Allah sangat senang dengan penyelamatan ini. Mereka menunggu beratus-ratus tahun. Mereka pikir penyelamat itu pasti seorang raja perkasa atau mungkin pahlawan yang kuat. Bayangkan betapa terkejutnya ketika Ia lahir sebagai bayi kecil. Dialah Yesus. Itu tidak seperti harapan mereka, tetapi itu tepat seperti yang direncanakan Allah. Yesus sepenuhnya manusia, tapi juga sepenuhnya Allah. Itu artinya Ia sempurna dan tidak pernah berbuat salah. Ya, aku percaya bahwa Yesus adalah manusia dan aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, kalau gitu kita dengar mujizat apa yang pertama kali Yesus lakukan setelah Yesus berhasil mengatasi setiap godaan dari si jahat itu. Masih ingat kan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis? Kemudian Yesus melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Dan kisahnya ada dalam Yohanes 2 ayat 7 sampai 9. Pada suatu hari ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus
dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Oh, aku ingat kisahnya. Di situ terjadi kekacauan karena mereka kekurangan anggur. Waduh, aku bayangkan bila aku yang mengadakan pesta itu, pasti aku amat sangat malu pada semua undangan yang datang. Dan ini lebih malu lagi karena Yesus dan murid-muridnya datang dalam undangan itu. Oh no, aku malu. Ya, dan bukan hanya Yesus dan murid-murid Yesus, tetapi juga hadir Maria Ibu Yesus kan? Nah, lalu tiba-tiba karena Ibu Yesus yaitu Maria tahu apa yang sedang terjadi, maka Maria memberitahu kepada Yesus, "Yesus, mereka kehabisan anggur." Wah, pasti kalau satu orang sudah tahu, gawat. Pasti segera menyebar itu beritanya. Dan semua akan tahu kalau di pesta yang mereka hadiri sedang kehabisan anggur. Ini akan membuat kehebohan yang memalukan loh. Benar sekali. Dan semua menjadi sangat kebingungan dengan masalah yang terjadi di pesta itu. Nah, berarti disitulah diperlukan mujizat. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Mari kita saksikan ya dalam tayangan ini. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itulah mujizat. Suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan dan yang dilakukan oleh kuasa Tuhan. Mujizat yang dibuat Yesus di Kana
yang di Galilea itu sebagai yang pertama dari tanda-tanda Yesus. Dan dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pesta itu akhirnya diselamatkan. Dan mempelai atau pengantin itu tidak dipermalukan. Wow, puji Tuhan. Mujizat itu sungguh nyata. Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong pada saat masalah sedang terjadi. Dan adik-adik, Yesus pun masih tetap melakukan mujizat sampai hari ini. Karena Dia Tuhan yang mempedulikan umatnya. Mujizat kembali terjadi di sebuah panti asuhan yang didirikan oleh George Muller di Inggris. Oh ya? Wah, aku ingin tahu bagaimana terjadinya. Oke, suatu kali George mengajak Abigail, salah satu anak dalam panti asuhan itu. Seorang perempuan yang masih kecil, anak dari saudara George, untuk menyaksikan langsung bagaimana Tuhan menjawab doa mereka. Abigail diajak ke ruang makan. Semua piring, sendok, garpu sudah tersusun rapi. Tapi masih kosong, tidak ada makanannya. Padahal anak-anak sudah berada di sisi meja dan bersiap untuk sarapan. Dan sedihnya mereka sudah tidak punya makanan lagi. Lalu tidak ada uang untuk membeli makanan. Loh, kasihan dong. Anak-anak pasti sudah lapar. Dan mereka pasti menantikan makan pagi mereka. Kok hanya alat makan dan tidak ada makanannya ya? Iya. Lalu George Muller katakan seperti ini. Anak-anak, mari kita berdoa. Mengangkat tangan dan kita berdoa bersama. George Muller katakan dalam doanya seperti ini. Bapa, kami berterima kasih untuk makanan yang akan Kau berikan kepada kami. Oh, berterima kasih untuk makanan yang akan Tuhan berikan pada kami. Hah? Padahal kan piringnya masih kosong. Tidak ada makanan, tapi berdoa seyakin itu ya. Percaya sekali berarti kepada Tuhan. Ya, begitu doa itu selesai diucapkan, terdengar ketukan di pintu. Dan rupanya ketika dibuka pintu itu, seorang tukang roti berdiri di depan pintu. Dan dia katakan, Pak Muller, semalam aku tidak bisa tidur. Aku merasa Bapak tidak mempunyai persediaan roti untuk sarapan. Dan Tuhan menggerakkan hatiku untuk memberikan roti kepada anak-anak. Maka aku bangun pukul 2 pagi dan membuatkan roti. Nih, terimalah roti-roti ini untuk Bapak dan anak-anak. What? Wow, kok bisa ya? Ya, itulah mujizat ya. Luar biasa. George mengucapkan terima kasih kepada tukang roti itu. Lalu ia mengucapkan doa singkat, memuji Allah karena pemeliharaannya. Kemudian terdengar lagi ketukan kedua. Kali ini seorang tukang susu. Dibuka pintunya. Lalu seorang ini berkata, Pak Muller, kereta atau gerobak susuku rusak. Persis terjadi di depan rumah ini. Jadi aku hendak memberikan semua susu dalam kereta ini kepada Bapak. Supaya keretanya dapat dikosongkan dan segera dibawa untuk diperbaiki. Wow. Cara Tuhan melakukan mujizat sungguh unik-unik ya. Aku kagum deh pada cara-cara mujizat yang Tuhan lakukan. Sungguh ajaib. Setuju sekali. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang melakukan keajaiban. Yuk coba baca bersama dengan penuh iman. Mazmur 77 ayat 14. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I.
Mazmur 77 ayat 14. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Adik-adik, mari kita bersyukur untuk firman Allah yang dapat berkuasa juga dalam hidup kita, umat kesayangannya. Mari kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan mujizat dalam hidup adik-adik, dalam diri Kak Enja, dalam diri Kak Reti, dan kita semua. Yes, amen. Aku percaya dalam nama Yesus. Benar, percayalah bahwa mujizat masih terjadi dan percayalah mujizat dialami oleh adik-adik. Di dalam keluargamu, percayalah Allah akan mencukupi apa yang adik-adik dan keluarga adik-adik perlukan. Atau saat adik-adik mengalami jalan buntu misalnya di sekolah karena sulitnya pelajaran atau karena belum bisa membayar uang sekolah. Bisa jadi loh, yuk datang kepada Tuhan meminta mujizat itu terjadi. Dan percayalah bahwa adik-adik akan dimampukan oleh Tuhan mengatasi setiap masalah yang adik-adik hadapi. Ya, benar adik-adik. Tuhan yang melakukan mujizat dan bagian kita adalah mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Adik-adik, mari kita simpan janji firman Tuhan dalam hidup kita supaya kita jangan berdosa terhadap Allah. Lebih baik percaya kepada janji Allah daripada takut, khawatir, dan bahkan tidak mempercayai Allah. Itu malah membuat kita jadi berdosa. Betul. Jadi mari kita ingatkan diri kita dengan ayat hafalan kita bulan ini. Adik-adik, ucapkan dengan suara yang nyaring ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan, Sang Pembuat mujizat itu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang ajaib, terima kasih kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib, yaitu mujizat Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat itu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon mujizat-Mu untuk turun atas kami dan kami percaya kami akan mengalami mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, ini baru super keren ya. Mujizat yang telah Tuhan lakukan sungguh ajaib. Dan kita semua dapat mengalami mujizat Tuhan. Ayo miliki iman yang besar untuk mempercayai bahwa mujizat dapat terjadi dalam hidup kita semua. Amin adik-adik. Yes, amin. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah bagian dari ibadah kita. Ayo, mintalah bantuan pada orang terdekat untuk memberi melalui QR Code atau pembayaran online lainnya yang telah disediakan. Tuhan memberkati persembahan adik-adik ya. Zoom Anak Berdoa akan dilakukan pada hari Minggu, 19 Februari 2023 pada pukul 5.30 sore. Kita akan menjadi anak-anak yang berdoa bagi orang lain dan bahasa kita Indonesia. Oh ya, ada games berhadiah yang langsung dikirim ke rumah loh ya. Join ya adik-adik. Satu lagi loh kok yang seru, Zoom Connect pada Jumat 24 Februari pukul 5 sore via Zoom. Adik-adik akan belajar firman Tuhan di Connect ini. Tentu hadiahnya sangat menarik loh adik-adik. It's quiz time! Ceritakan dengan singkat pengalaman mujizat yang adik-adik atau keluarga adik-adik alami. Kirimkan langsung melalui nomor WhatsApp pada nomor hotline StarKid dan tunggu hadiahnya di rumah. Nah, sekarang saatnya adik-adik untuk bantu klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini supaya adik-adik mendapatkan info terbaru ibadah online selanjutnya. Yuk, klik now! Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah online hingga akhir. Tuhan bangga pada adik-adik. Tetap semangat dan setia ikut ibadah Star Kids ya. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.